Ya, sejauh yang saya bisa rekam ya, baik di Kupang, saya saat ini ada di Kupang, ibu kota provinsi, dan kejadian di Flores, di daratan timur, di eh, Sumba, dan 4 kabupaten kepulauan, kondisinya memang dari segi badainya sendiri kan semenjak kemarin sore atau malam lah ya, itu menyentuh terakhir itu di Sabu, Rote, dan Sumba Timur, dan sudah mulai menjauh meninggalkan wilayah NTT mulai saya kira mungkin dini hari ya. Dan saat ini memang pemulihan terus dilakukan ya. Yang pasti setahu saya adalah mulai minggu dini hari ketika kejadian di Adonara dan Lembata itu mulai tampil atau mulai dimunculkan di media, kami juga sudah mendapatkan kabar juga terkait dengan ketika ada keterangan pers mendadak dari kepala BMKG ya, dan khusus di daratan timur ya, Kupang dan sebagainya itu kan kenanya itu di hari Minggu atau Senin dini hari, dan di yang Sabu, kemudian Rote, dan di Sumba Timur terutama itu adalah semalam sampai dini hari, sore malam sampai dini hari. Nah, dampak yang ditimbulkan, setahu yang kami rekam adalah korban jiwa itu sudah dan yang hilang itu kita lihat dari berbagai data ini sudah 100 lebih ya, yang meninggal dan yang hilang belum ditemukan. Ya, dan itu juga kami menduga akan terjadi penambahan kejadian korban jiwa karena masih banyak juga wilayah-wilayah yang belum sempat melaporkan di tempat-tempat yang sulit terjangkau baik itu aparat dari tingkat kabupaten ataupun provinsi karena belum melaporkan, tapi juga karena memang infrastruktur banyak yang rusak ya. Dan sampai dan saat ini jangan jauh-jauh di kabupaten kota yang lain, di kota Kupang saja listrik masih mati. Nah, saya ini bisa lampu yang nyala gini karena pakai genset ya. Pakai genset makanya hidup, tapi listrik sendiri masih padam, masih mati, masih belum bisa nyala, dan itu masih mayoritas di seluruh NTT yang memang terdampak itu seperti ini. Laporan dari PLN juga sama, itu sampai dengan tadi sore juga mereka masih terus memulihkan kondisi. Jadi listrik di kota Kupang saja masih padam ya. Jadi listrik di kota Kupang masih padam, dan ini hidup karena pakai genset di tempat kami ini. Nah, jadi di berbagai tempat ini listrik masih jadi kendala. Udah gitu transportasi juga masih sebagian juga putus ya, baik jalan maupun juga jembatan. Kemudian juga kalau kita lihat juga masih banyak korban terutama di daerah pinggiran pantai atau dekat dengan jalur pantai atau di tempat yang landai itu juga masih belum tersentuh bantuan cukup banyak ya. Tadi saya dapat informasi dari daerah Malaka juga masih sangat membutuhkan bantuan segera, baik itu makanan, minuman, maupun obat-obatan, dan juga selimut, dan sebagainya. Dan Flores juga tentu, yang sudah kita sama lihat di Adonara dan Lembata, juga di daerah lain di Flores, juga terutama di daerah pesisir pantai juga perlu mendapat perhatian serius. Termasuk juga di Alor. Alor juga itu ternyata setelah dapat laporan dari daerah, juga ternyata cukup banyak yang terdampak di sana, terutama daerah-daerah di kepulauan ya, di Pantar, dan juga di daerah kepulauan di Alor Timur Laut kalau saya tidak keliru. Saya tadi baca informasinya. Termasuk kita masih harus menunggu kabar terakhir laporan dari Sabu, Rote, dan juga dari Sumba Timur. Ini yang juga harus kita dengarkan semua laporan, baru kemudian kita merumuskan langkah-langkah baik dari tingkat kabupaten, kota, provinsi maupun tingkat pusat. Ya, kebutuhan akan berbagai tenaga yang bisa bantu di saat-saat seperti sekarang ini menjadi penting. Ya. Pertama, tadi saya katakan tentang bagaimana memperbaiki listrik dulu nih. Listrik ini mendasar banget, karena kita susah bergerak kalau memang listrik mati. Ya. Yang kedua, evakuasi korban ya. Evakuasi korban juga ini terus dilakukan, alat berat kita butuhkan, karena masih juga terbatas. Saya masih menyaksikan masyarakat masih menyelamatkan pakai dengan alat seadanya. Alat berat kita punya juga lumpuh di sini. Yang berikut juga evakuasi korban juga masih butuh banyak bantuan dari Basarnas, Tagana, dari pusat maupun daerah. Termasuk juga bagaimana membantu memastikan agar pasokan kebutuhan logistik mereka, makanan, minuman, obat-obatan, selimut, pakaian, dan berbagai kebutuhan mendasar mereka juga terpenuhi atau tercukupi.
sampai saat ini harus diakui bahwa bantuan pemerintah kepada berbagai pihak yang terdampak langsung ini masih terbatas ya, karena juga pemerintah sendiri bagian dari korban kalau kita lihat. Karena orang-orang pemerintah juga banyak juga yang terkena dari kejadian ini. Nah, yang berikut yang kedua, memang pemerintah pusat sudah bergerak ya. Saya lihat kemarin Pak Doni Monardo sudah hadir. Pak Doni Monardo sudah hadir di mana? Di Flores Timur ya, di Adonara. Kemudian juga tadi saya mendapat informasi Ibu Risma Mensos Sosial sudah hadir. Kemudian juga nanti ada kabar bahwa nanti Presiden juga rencananya hari Jumat mau datang ke lokasi bencana. Tentu kami berharap agar nanti Presiden memberi perhatian bagi lokasi-lokasi bencana, misalnya ke Adonara, atau kalau mungkin berkesempatan beliau bisa melihat juga mungkin Lembata, dan juga mungkin kalau memungkinkan bisa melihat juga daerah lain sebelum beliau balik ke Jakarta kalau memang memungkinkan. Tapi yang pasti kehadiran pemerintah pusat yang cepat seperti sekarang ini membantu, karena Pemda sendiri harus kita akui karena bagian dari korbannya. Bisa kita saksikan bahwa pergerakan dari Pemda provinsi, kabupaten, kota, saya kira sampai desa kelurahan pun juga pasti akan terbatas karena mereka sendiri juga terdampak dengan kejadian ini. Menjadi bagian dari korban dengan mungkin derajat masing-masing yang berbeda. Nah, karena pemerintah pusat ini kita apresiasi Pak Doni Monardo dan Ibu Risma Mensos, dan sudah baik. Nah, tapi untuk jangka panjang ya, agar nanti tetap terjaga berbagai komitmen dari pemerintah pusat, kami tentu mendorong agar untuk kebutuhan penanganan hari ini, saat ini, pada tanggap darurat maupun ke depan, kalau ini bisa menjadi status bencana menjadi bencana nasional, mungkin sangat baik untuk membantu memastikan bahwa pemerintah pusat betul-betul akan hadir dari saat tanggap darurat sampai ke depan dan membantu secara optimal penanganan bencana badai siklon tropis si Seroja ini. Ya, memang kalau dari segi pemerintahan kan pemerintahannya ada ya. Tapi harus diakui memang bahwa menggerakkan pemerintahan pada situasi sekarang memang masih terbatas ya, dengan segala kemampuan dan juga kondisi yang ada. Nah, tapi tentu nanti biarkanlah secara objektif, pemerintah pusat akan menilai ini semua secara objektif bersama pemerintah daerah. Tapi yang pasti kami terus mendorong agar kami mendorong bencana nasional ini untuk memastikan bahwa pemerintah pusat secara optimal membantu Pemda NTT, masyarakat NTT pada saat ini, tanggap darurat saat sekarang, maupun setelah selesai tanggap darurat, ada masa-masa mulai pemulihan dan seterusnya. Itu juga pemerintah pusat akan selalu hadir dengan semua kekuatannya membantu Pemda dan masyarakat NTT untuk melalui bencana ini dengan baik. Apalagi kita masih suasana COVID-19, saya tahu bahwa NTT dengan segala macam kemampuan dan keterbatasannya, dengan segala macam yang dimiliki, sudah berbuat optimal untuk mencegah COVID-19. Tambah lagi sekarang ini tambah bencana, tentu membutuhkan pertolongan dari pemerintah pusat untuk membantu lebih optimal. Nah, nanti soal statusnya biarkan nanti itu dibahas lebih lanjut, tapi yang pasti kami ingin memastikan bahwa pemerintah pusat hadir dalam posisi saat ini di tanggap darurat maupun pada saat ke depan setelah tanggap darurat ini lewat. Kami semenjak hari Senin kemarin sudah mulai membuat yang namanya dapur umum di tingkat 2 dan tingkat 1, sudah mulai bergerak di kantor-kantor partai maupun teman-teman fraksi dan juga pengurus, simpatisan pengurus Golkar. Kami pastikan bahwa semua yang memiliki kemampuan juga untuk bergerak membantu masyarakat yang terdampak betul dalam kejadian ini. Misalnya tadi pagi teman-teman berikan nutrisi tambahan bagi petugas PLN, bagi petugas kebersihan, bagi petugas Telkom yang lagi membersihkan dan menangani perbaikan tadi pagi. Yang kami juga membagi misalnya buat dapur umum untuk membagi makan, dan nanti malam juga malam ini sudah membagi juga makan malam. Di daerah juga sama, tingkat 2 yang lain juga kami melakukan hal semacam ini. Teman-teman fraksi dan DPD juga membantu untuk dapur umum. Termasuk juga kita sengaja menyediakan, karena sekarang ini listrik mati di mana-mana, jadi itu juga kami meminta agar teman-teman juga melalui genset yang dimiliki atau mereka bisa sewa atau mereka miliki, itu tempatnya mereka juga itu bisa menjadi tempat di mana orang bisa cas handphone, laptop dan sebagainya. Bahkan kayak di kantor Partai Golkar itu kami membuat wifi portable yang bisa dipakai untuk anak-anak mahasiswa yang lagi bertugas, misalnya ingin Zoom atau ingin sekolah baik di NTT maupun di Jawa, bisa ikut melalui kantor partai misalnya. Jadi kami mendorong agar dengan segala kemampuan untuk bisa berbuat. Ditambah lagi tadi pagi
Pak Melkias Markus Mekeng juga sudah secara khusus memberikan bantuan yang cukup besar, makanan, minuman, dan berbagai kebutuhan selimut dan seterusnya untuk khususnya buat protein dan lemak. Jadi kami bergerak terus bersama teman-teman dari partai lain juga sudah bergerak bersama dengan pemerintah kabupaten, kota, dan provinsi dan semua pihak terkait untuk kita dengan kemampuan masing-masing kita bantu masyarakat melalui bencana ini dengan baik.